terlalu memuaskan ya hasilnya kuis ya, kalau menurut saya sih. Ekspektasi saya agak jauh. Anda belajar lagi untuk kuis ya. Menurut saya enggak. Kalau yang ETS saya belum koreksi, tapi mestinya Anda jauh lebih bisa ya. I don't know why. Karena soal nomor 1, 2 harapan saya yang kuis itu mestinya udah bisa diselesaikan gitu ya. Tapi banyak yang separuh gitu ya, not finish until finish. Itu yang saya agak aneh menurut saya ya. Nomor 3 itu banyak yang langsung jawabannya tidak diturunkan dari penurunan DLT per del something ya, ada X, ada R gitu ya. Mestinya penurunan dari situ akan lebih kelihatan. Okay, let me continue to our topics today. So I don't waste the time. So you can make continue your book, open your books. Siapa yang nggak masuk ya? Cuman 40. Only 38. Ini 40. Siapa yang belum absen? Silakan absen aja. Siapa? Halo. Finish? Masih nyoba absen. Hah? Masih nyoba absen. Ini Classroom lemot. Oh. Yang PKM siapa itu? Vivi udah join? Udah selesai? Atau belum? Belum ya? Belum join, Pak. Vivi sama Fadil belum join. Vivi sama siapa ya? Fadil ya? Iya, Pak. Okay, open your books. I think we continue to other topics. We finished for conduction. Now we continue to convections. Okay. Okay, what's the meaning first? I want to open your books, maybe. Chapter number 5 sudah finish there. 5 to continue to capture 6, I think. Hello. Yeah, Pak. Okay, sir. Okay. Okay, we continue to our topics for convections. Okay. So Salwa, where your camera, Salwa? Josia, Anas. Hello. Saya pakai double device, Pak. Josia, Salwa. Hello. You still there, Salwa and Josia? If you're not coming, nothing, you can get lost. Hello. Josia. Salwa? Okay. Get lost. Josia also get lost.
Open your camera. Okay. Continue to our topic today. Hope you can see my screen. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just finished for conduction. Conduction is, first we know that the media is solid or stationary fluid. So we further for the this topic, new topic about the convection. We have three kinds of the transfer. So for convection, really that you have know that convection will be occurs between the surface and Moving fluids. moving fluids. Then we have velocity, of course, and then we have temperature. Okay, infinity. Then we have also surface here. Okay, so it means that okay, so it's not concentrate. It means that between moving and the surface, we have a temperature difference. And then, for example, that the S greater than the infinity, so we can call that the heat is coming from the surface to the moving fluids. Yeah, convection. So kind of the moving fluids, of course, we have, if we have a fan in here, of course, we become force, need force. So other case, of course, convection also without the force. We call the natural convection or free convection. For example, if I put the ball and then we hit the fire in here, so the fluids and the ball will be moving by himself because we have a different density. Yeah, so called going. This become natural. Okay, the moving is coming from the density difference. Okay, and then the other convection kind is the changing the condition, the state. For example, from liquid to the vapor, we call EVA. Evaporation. From steam to the liquid, called Condensation. Condensation, sir. good. Okay, so we can continue. Okay, so because the moving, so we call they have a boundary layer. Okay, for example, in here in the case, if I have a surface in here, okay, I have a surface in here, okay, then we have velocity, uniform velocity flowing, and then before the touching on the surface, so we have in here zero velocity. Then continue the distribution velocity. That one they have a distribution. Okay. In this point, we have velocity equal, yeah, 0.99 uniform velocity. Yeah, you call in this point call that same velocity.
So below that that point is we have distribution temperature. After that we have uniform velocity. Okay. Okay, sir. The limit of the point we call, if we want to connect it every single point in here, you have line called velocity boundary layer. Okay, boundary, the limit line there. Okay, we have a still derivation. So all the fluid dynamics, yeah, we call inviscid flow. Okay, because all generated from inviscid flow. Inviscid flow is mean out of the boundary Layer fully diffused. Ini kita sebut sebagai viscous area. flow, ya, viscous di dalam boundary. Ya, itu yang kita belajar. It's not enough for heat transfer. In fluid dynamics, you only learn about the velocity, Reynolds numbers, drag, lift, frictions, because you have a pressure drop in there, so you must calculate the minor and major loss, something like that. Okay. Energy, sometimes we have only momentum equation. In heat transfer, real heat transfer, energy is difference temperature. Jadi jangan salah persamaan energi di fluid itu bicara tentang momentum, karena bicara tentang blade, karena dia momentum maka tumbuhlah energi, gitu ya. Tetapi yang kita maksud di sini adalah energy correlated with temperature. So you have a three equation, ya, and you learn in convections. One is conservation of mass, momentum, and then the last one, energy related with temperature. Okay. Of course, if you study about convections, you have also called thermal boundary layer. It's not enough you learn only velocity. You learn also thermal boundary layer. If you want drawing thermal, if you have a different temperature and then moving, you have sometimes finding that sometimes greater, sometimes less than the thickness of the velocity boundary layer. So I have three kinds: thermal boundary layer. This one you call thermal boundary layer. So the black one is velocity boundary layer. Jadi kadang lebih thickness, sometimes same the thickness of the thermal and velocity, sometimes less than. Makanya nanti not enough you learn about Reynolds number in convection heat transfer. You must add one point about Prandtl number. This point is kind of the fluids. Oke, paham? Oke, sir. Aman, sir. Jadi nggak cukup Anda belajar tentang Reynolds number di dalam konveksi loh ya. Kalau Anda belajar fluids, it's enough. Cukup Reynolds number, karena Anda bicara yang tadi saya sebutkan, lift, drag, sometimes CP, CD, dan must be all related with non-dimensional parameters called Reynolds number. Ya, misalnya plate-nya pompa, plate-nya turbin, gitu ya. Semua bicara tentang momentum, bukan bicara tentang entalpi dalam hal temperaturnya berbeda. Entalpi dalam hal tekanannya yang berbeda. Oke? Tapi Oke, sir. temperaturnya sama. Oke. Oke. Nah, kalau
look at it, we have three kinds thermal boundary layer. For coefficient convection, kalau Anda lihat di sini, which one? The better ones. Number one, boundary layer. Number two, and number three. Menurut kamu, lebih bagus mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 itu lebih tebal dari velocity for the thickness, more the thickness than the velocity boundary. Number 2, same, the thickness, velocity, and thermal. Number 3, very thick, very close with the Number 1, sir. huh? Number 1. Number 1. Why the reason you choose number 1, Jessley? Karena di bawah dari thermal boundary layer-nya itu koefisien perpindahan konveksinya itu terjadi perubahan, Pak, lebih besar. Kan kalau di atasnya boundary layer itu dia sudah uniform. Di atas boundary layer itu kita ngomong, this is a thermal, we have a velocity. You have three kinds of thickness of the thermal boundary layer. So why you choose number 1? Thickness more than Karena di bawah, kalau menurut saya, Pak, di bawah boundary layer-nya itu perpindahan panas konveksinya itu kurang bagus. Jadi perubahan yang lebih besar, Pak. Perubahan lebih besar. Okay, others? Sir, excuse me, sir. I Silakan. think I choose number 3 should be better because the delta T is not big enough. The surface in the infinity is not different, not so different. So I think number 3 is very good one, the good one. I think like that, sir. Okay. Yeah, others? Others? Why so silent? Sawa want to join stick. I told you. If you not open your camera, I will get lost. Oh iya, Pak. Number 3, Pak. Number 3, ya benar, Pak. I don't know. Perbedaan temperatur per arah Y-nya itu lebih besar, Pak. Kalau dia thermal boundary layer-nya itu T infinite-nya itu lebih dekat, Pak, gitu, Pak. Lebih dekat. Jadi T surface sama T infinite-nya itu thickness-nya kecil gitu, Pak. Jadi untuk perbedaan temperaturnya lebih besar. Okay. Hello, others? I wonder the reasons. Halo. Kok nggak ada sing jawab ya? Randita maybe. Yo. Menurut saya ini, Pak, sama kayak Sultan sama Mas yang nomor 3 sih, Pak. Why choose number 3? I want two reasons. Soalnya yang kayak dijelasin Mas Tiano tadi, Pak, kayak lebih lebih besar itunya. Okay. I want to real. Yeah. If you comparing, ya, saya ingin comparing to heat some fluids. Okay, one fluids, for example, steam, ya, atau air. I want to heat the air, and then I want also comparing with to heat the water. Which one
the goods? Apa? Heat transfer. Which one, the good heat going to the air or going to the waters? Which one better? Air, Pak. Tito, if I want to heat the air and comparing the water, the same volume, okay, which one? Which Water. one? Water, Pak. Which one? the Water, better? Pak. Why better? Water punya density yang lebih besar, Pak. Density. Okay. Okay. What about the oil? Okay. Water and oil. Which one? The good convections. Angel loh. Oil, sir. Oil, sir. Masa What's masih the- aku cuman Bimo. Iya, Pak. Oh. Kalau saya oil, Pak. Oil, kenapa? Oil. Why you took Ya, apa ya, Pak? Karena oil itu ini, Pak, apa? Density-nya lebih besar dari air biasa kan, Pak? Oh, kamu pelajaran dari SD mana ya? Atau SMP mana ya? Oil dibanding minyak, dibanding air, density-nya lebih besar dari oli. Ini gimana pelajaran, Mas? Oil yang besar, Pak. Oilnya lebih besar, Pak. Lah iya, kamu pelajaran dari mana? Oli density-nya lebih besar dari air itu loh. Kamu pelajaran McFlu lulus gak, Kon? Retno, Oh iya, Pak. Retno. Ya, Pak. Ya. I'm waiting for you. Hurry. We don't have many time. Lebih besar density oli, Pak. Oh ya? Oli kalau dicampur sama air itu mengambang atau mendelep ya? Ngambang, Pak. Ngambang, Oh iya, Pak. lebih besar air, Pak. Berarti lebih besar air, Pak. Kamu itu loh, masa pelajaran gitu kok? Ya, Pak, lebih besar air, Pak. Ayo, kamu SD mana? Aku tanya tadi. Itu pelajaran SD loh. Andika? Ya, Pak. Ya. Which one the better one? Comparing water and oil. Aduh. Saya masih kurang paham sih, Pak. Aduh itu kenapa? Ya, saya masih kurang paham sih, Pak. Maksudnya kurang paham gimana? Ya, emang untuk masalah McFlu gini saya kurang masuk, Pak. Gitu. Oh, McFlu-mu dapat berapa? Dapat berapa kemarin? McFlu kamu dapat tuh apa? Kok lupa itu? Mahasiswa kok lupa? Dapat apa? Alhamdulillah AP saya, Pak. Cuma ya Iya. itu. So ini nggak ada hubungannya dengan fluid ya. Ini pelajaran yang density gitu ya. Oke. Why so silent ya? Saya kok nggak semangat ya ini kuliah ya. Semangat, Pak. Aman, Pak. Semangat, Pak. Aduh. Raffi. Ya, Vi. Ya, Vi. I want to hear you. Your voice, Raffi. Ya, Pak. Ini kondisinya itu oil sama airnya bergerak atau enggak, Pak? No,
No. Dah. Eh, Kenapa saya, kan air sama oilnya bergerak itu maksudnya gimana? Saya iya Pak, kalau saya pikir tadi karena nyangkutnya ke konveksi, jadi saya oke. pikir ada pengaruh sama viskosnya juga kan Pak. Oke. Let's Nah say cuma Reynolds number-nya same. Moving tapi Reynolds oke. number-nya same. Eh, saya pikir air ya Pak. Kalau misalnya dari segi distribusi temperaturnya nanti. Enggak, ini kita bicara perpindahan panasnya bagus mana ya antara air dengan oil. Kalau misalnya Reynolds-nya sama, saya aliri, terus platnya saya panasi. Ilustrasi atau kamu taruh wajan, satunya itu isinya oli, minyak, satunya berisi air. Wajan, tapi satunya minyak, satu air. Yes. Lebih cepat mana? Apinya sama besarnya. Lebih cepat mana? Sir, I want to have answer, sir. Yeah. Let's. Maybe the water is. Semangat kok, mahasiswa kok gak semangat ini. Yes, sir. Ya, B. Mana B? Here, sir. I think the water is better at heat transfer because it generally has better thermal conduction, sir. Thermal conduction. Yes, sir. The oil, ya. Oke. Ya, itu pengertian yang kadang-kadang oke. Nanti kita sampai di situ. Oke, kayaknya masih belum paham ya. Oke. For heat transfer, we need very close the wall. So number 3 is better for thermal heat transfer. Yeah, for thermal boundary layer, number 3 is better for heat transfer. Okay, why the reasons? Yeah. Okay. If you look at very close the walls. Jadi kalau ini walls, and then we have very close in here, very close. So of course we have some distribution velocity ya. Kalau kita lihat ini 0, ya. Halo, paham ya? Halo. Paham, sir. Excuse me, sir. Ya. Apakah Bapak menganotasi, Pak? Kalau misalnya menganotasi, anotasi barunya masih belum kelihatan. Anotasi. Apa itu anotasi? Tulisannya Nulis, Prof Pak. nggak Ya, kelihatan. menulis. Nggak kelihatan. Iya, belum Tulisan yang muncul. baru masih belum muncul. Oh, nggak nyambung berarti ya. Memang terlalu lama ini tab-nya nggak bisa jadi. Terlalu lama. Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih Ya, loading, Pak. tunggu jawabannya terlalu lama, jadi tab-nya mati terus nggak nyambung. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Look at in the figures. Of course, very close in here. So we note it. Yeah, from wall to the very close, we have some called Q conduction, right? Ya. Correct, sir. Ya, Pak. Kalau saya asumsikan very close, sangat dekat, maka so we can make that Q convection flux equal dengan flux Q conduction. Kalau Q conduction minus K, kalau kita lihat, berarti K-nya siapa? Conductivity dari fluids. Zero. Yes, sir. Oke, sir. Then we can call that one dt per dy. Kalau saya definisikan di sini y. Perubahan temperatur ke arah Y very close with water. So mean limit kalau Anda Y equal 0. Makanya parsial di SMA itu penting supaya mengerti kan. Very close the wall, you can make Y equal 0. Ngerti?
Mengerti, Sir. Loh. Mengerti, Pak. Nah, kalau konveksi, apa yang kita bicarakan? Konveksi pasti kita bicara di sini, yaitu ini antara layer loh ya, antara layer ini dengan layer ini. Oke, so we can convection in here that H equal delta T. Oke, halo, Yes. halo, T Okay, sir. surface mean T infinity. So H mean convection in here defined by that minus K minus K del dt per dy equals 0 per delta T. Ts mean the infinity. Imagine in here. If I have delta T-nya itu besar di sini karena very close dibanding delta Y-nya. Halo? Halo? Ya, Pak. Okay, sir. Iya, Pak. Kalau delta Y-nya itu thermal boundary-nya nomor 1, delta Y-nya besar atau kecil? Besar, sir. Besar, Pak. Bentar, Besar. Pak. Sehingga yang porsi yang ini kecil atau besar? Kecil, sir. Kecil. Kecil. Kecil, So, Pak. H kecil. Maka nomor 3 adalah profil temperatur thermal boundary layer mempunyai konveksi yang paling Besar, sir. Besar. kamu itu tak latih jadi orang pintar. Camkan baik-baik otaknya, belajar. Selama kamu kuliah nerawang, makanya saya nggak buka camp, tak get out. Salwa, Josia, out. Saya tuh pengen kamu pintar. Kamu kalau nggak mau ya sudah. Oke? Nah, contohnya apa? Nih, contohnya. Anda pernah bubut nggak? Bubut, manufacturing process. Belum Proses. pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Masih belum pernah praktik. Oh, nah ini nggak pernah ya. Pandemi soalnya, Pak, pas itu. Pas saya ambil Promano. Sayang ya, Pernah tapi dikit, Pak. tapi dikit. Ya, kalau kita mau bubut, karena ini saya ajari bahwa engineering itu harus dianalisa every time. Kalau bubut berarti antara tool dengan misalnya bubut silinder, antara tool dengan 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 silindernya. Saya mau memperkecil diameternya. Ada bubut gitu ya. Kalau metal ketemu metal dan bergerak, maka timbul Panas, Pak. ya friction pasti. Untuk mengurangi diameter dari itu pasti kita ada chip, ada material yang terkelupas gitu kan? Gram, Pak. Iya, sir. Ya kan? Ada chipnya ya, ada chip gram. Kok drum sih? Gram, Pak. Lah iya kok drum ini aku gak jelas sih hari ini. Wah, istilah kok gak jelas sih. Pol. Chipnya yang terkelupas. Nah, kalau panas, maka timbul permukaannya jadi bagaimana? Kalau saya toolnya panas, terus kamu bobot, kalau nggak ada pendinginan, permukaan hasil pekerjaanmu bagaimana menurut kamu? Jadi ini, Pak, nggak fine gitu, kasar. Kasar, nggak halus kerjaan. Halo? Iya, Pak. Ini lemahnya kamu orang mesin, tapi nggak praktek, terus nggak bisa membayangkan. Proses manufacturing hanya bicara mengurangi, hanya bicara vibrasi, ukuran. Tapi coba mengkaitkan beberapa ilmu supaya proses manufacturing itu bukan hafalan. Bukan sekedar kamu bobot, terus ngelas,
terus apa ya, drilling, apapun, milling. No. Itu ilmu tukang le, tapi bukan itu maksudnya. Kamu belajar lebih jauh. Nah, kalau ini saya tuh sampai semangat ngajari kamu. Nah, kalau ini permukaan, maka dia butuh pendingin. Halo? Yes, sir. Ya, Pak. Permukaannya jadi bagus. Nah, pendinginannya apa? Pendinginannya biasanya bentuknya seperti susu. Kamu tahu susu? Tahu, Pak. Tahu, sir. Warnanya apa? Putih. Putih. Berarti kalau pendinginannya, kalau pada waktu mesin bubut, pakai pendinginan apa? Yang warnanya putih. Karena kamu nggak melakukan. Putih itu campuran apa dengan apa? Alvin? Terlalu lama ya. Dijawab. Edgar? Ini Pak, bulan ya Pak. Ya, ulen. Ulennya itu apa? Oh, Warnanya putih. maaf Pak, kurang tahu. Pasti kalau Anda oil, kamu campur dengan air jadinya oli mesinmu. Kalau masukkan air, maka kalau diaduk itu warnanya Kayak susu, Pak. kayak Putih, Pak. putih. Nggak percaya tak? Sepeda motormu kebanjiran, masukkan oli, pasti nanti warnanya jadi putih. Halo? Oh Ya, iya. Pak. Maka oli itu mempunyai level thermalnya itu nomor 3. Oli itu mempunyai koefisien konveksi yang lebih bagus dibanding air. Makanya kamu goreng dibanding kamu masak air, itu lebih cepat goreng. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Makanya tadi saya cerita, kalau kamu bayangkan goreng sama dengan air tadi, pasti kamu lebih suka, lebih cepat energinya sama, itu lebih cepat panas goreng dibanding kamu merebus sesuatu. Halo? Iya, benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Oh, bener-bener tok tapi gak gelem jawab ya toh. Jawab apa dikasih tahu baru ngerti ya toh. Ini kan kebiasaan anak yang nggak mau mikir. Ya, tuh. Jadi minyak itu salah. Nah, ini coolant. Sekarang kita bicara radiatormu yang warnanya hijau, biru, merah. Berarti kalau air saja kurang bagus. Tapi kalau air mungkin harganya cuma 20.000 untuk radiatormu. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Tapi Pak. kalau itu saya tambah dengan minyak atau glikol, maka mempunyai product number yang lebih besar. Makanya jadilah coolant. Nah, itulah yang namanya Engineer. Ini. Kalau kamu jualan air untuk radiator dibanding coolant, kamu pernah beli coolant enggak? Pernah, Pak. Ini regane coolant. Ya kan? Nyari mesin, gak tahu nonton mobil, gak tahu nonton. Masuk ganti mobil, rata-rata punya mobil. Tapi nggak pernah mikir mobil itu apa, nggak pernah mikir. Mesin lo ya, ini anak mesin lo ya. Sekitar 68.000, Pak. 60-70 gitu. Ya paling nggak 100.000 lah. Ya, yang bagus ya, coolant. Dan itu 100. Nah, kalau kamu jualan air, tambah engineering dikit, tambah glikol atau oil gitu, supaya radiatormu heat transfernya bagus, engine-mu jadi bagus, artinya pendinginannya di engine bagus, maka dengan pompa yang sama, maka saya tambahkan coolant. Halo? Iya, Sir. Iya, Sir. Supaya perpindahan.
Dari mana idenya itu? Itulah orang Jepang berpikir. Tapi orang Indonesia kan malas. Nggak mau pikir. Dia nyiptakan sesuatu. Dulu kalau Anda beli Pocari Sweat, harganya mungkin 8.000-7.000 ya kan? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Zaman SMP dulu, Pak. Nggak tolele, kon. Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya. Ya, nomor 2 ditiru oleh Maisons. Gitu kan? Padahal Anda lihat isi. Halo. Kalau Ya, Anda beli air biasa mungkin 2.000-1.500 dengan 600 mili yang sama. Tapi kalau kamu beli Pocari Sweat itu lipat kali harganya. 5 kali bahkan 6 kali. Itu yang saya maksudkan engineering. Anda beli Presto, kalau panci biasa menjadi panci Presto harganya bisa 10 kali lipat. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Karena sudah belajar termo. Tapi otaknya nggak mau dipakai. Itu masalah. Kita jadi jualan produk saja. Oke? Iya, Pak. Halo. Anda Iya, tahu Pak. isinya Pocari. Sangat gampang kalau mau. Halo. Kan tinggal nambahi kalium, mineral, dan vitamin. Gampang tak? Pasti paling gampang kamu tambahi apa? Gula? Lah, kok enggak percaya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Orang Jepang tahu untuk menggantikan mineral keringat yang hilang, keringat itu kan mineral juga, cuma sudah disaring oleh tubuh. Nah, menggantikan itu, maka ciptalah Pocari Sweat. Nah, ditiru Maison supaya harganya di bawahnya Pocari. Saingan. Tapi rasanya nggak seperti Pocari. Nah, orang sudah mikir ke situ. Kita kok nggak mau ya mikir engineering. Ya, nah, radiator nggak pernah dipikir. Padahal kita sudah tahu. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Banyak hal yang kamu bisa create from your lecture. Jadi, makanya saya nggak terlalu suka seminar di dalam webinar di kita, itu webinar yang isinya menampilkan, ya nggak apa-apa sih, teman-teman yang sukses kerja di perusahaan, jadi apalah manajer atau jadi CEO. Sebetulnya kalau menurut saya motivasi mahasiswa terlalu banyak menjadi pegawai, justru mahasiswa itu didorong menjadi Engineer. Entrepreneur. engineer itu pasti. Entrepreneur. Anak yang terlalu suka, ya nggak ada tantangan, itu pengen jadi pegawai. Ya nggak salah sih, saya sih nggak terlalu. Mestinya selain diundang orang-orang yang sukses di karir, di pekerjaan di BUMN tetapi juga ada sukses orang-orang yang sukses di bidang engineering, entrepreneurs. Itu saya lebih senang kamu menjadi seorang pengusaha karena kamu bisa mempekerjakan teman-teman. Halo. Iya, Pak. Oke, sir. Loh, kok nggak percaya? Saya, Pak. Percaya, sir. Aman, Percaya, sir. sir. Aman. Kamu kalau setahun dapat 1 miliar ya dari bisnismu dibanding kamu kerja, pendapatan lebih banyak, Pak. Bisnis, Pak. Bisnis, Pak. Bisnis, Hah? Pak. Usaha. Bisnis, Pak. Kamu Bisnis, Pak. sebulan bisa 100 juta kamu. Kalau 1 miliar setahun. Halo. Kamu Ya. jadi pegawai berapa tahun untuk dapatkan? Itu kalau kita ngomong. Halo. Iya, Pak. Iya, Oke, sir. Makanya saya sebetulnya seminar itu tidak sekedar menampilkan orang-orang yang sukses di dalam
karir di ini, tetapi tampilkan anak-anak mesin yang sukses menjadi entrepreneur. Itu saya lebih senang mendorong mahasiswa menjadi seorang entrepreneur. Kalau saya loh ya. Halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Itu, karena disitulah letak tantangan kamu. Kuliah bukan sekedar kamu mendapatkan ilmu, tetapi bagaimana ilmu itu bisa digunakan. Ya kan? Halo? Iya, Sir. Ya, Oke, Pak. sir. Seperti ini. Kamu bisa menciptakan Kulen, menciptakan Pokari, anything. Orang yang nggak pernah berpikiran ke situ, breakthrough-nya di situ. Makanya Jepang yang terkenal. Yang lain-lain banyak yang niru ya. Tapi kalau menurut saya itu bisnis ya. Makanya bisnis itu kan bagaimana lihat pangsa pasar, terus bagaimana menjual murah, tetapi pasar mau nerima, gitu-gitu ya. Oke. Oke, sudah? Lalu Ya, sir. Ya, Pak. Ya, sir. kita butuh satu lagi, tidak sekedar Renault number, tapi kita butuh bilangan Roll number, Sir. Makanya pentinglah kamu belajar perpindahan panas convection, not only kecepatan atau Renault number, tetapi juga jenis Jenis fluid. Fluida, sir. begitu pikirannya itu ngono. Jadi wong itu, oke, ya. Aman, sir. Udah, sir. Oke, we continue. Saya udah jauh loh ini. Kalau kamu baca, kalau sudah sampai di sini sudah jauh. Ini kita bicara mass transfer, ya. Mass transfer, saya nggak konsentrasi ke mass transfer, saya lebih ke transfer. Tapi sebetulnya mass transfer penting juga. Anda kalau belajar tentang air humidifying, mechanical, of course, concentrate only air conditioning system, ya. Jadi bagaimana mengeringkan, mendinginkan, menambah lembab dan sebagainya. Itu banyak orang-orang mesin lebih berkecimpung di sana. Makanya Jepang menciptakan sekarang namanya air purifier. Air purifier, sir. Karena ada COVID. Makanya terus di pesawat-pesawat ditampilkan filter namanya apa? HEPA. Betul. Kamu nggak belajar HEPA itu gimana? Itu orang mesin, Le. Aduh, nah, anak ini, kamu tuh pinter, Le. Kenapa kok jadi begini ya? Ya udah, oke, dah. Itu yang saya maksud. Begitu ada potensi, oh ya apa caranya? Meskipun virus itu, kan nggak mungkin kamu nyaring virus, loh, Le. Iya, Pak. Nggak mungkin, sir. Terlalu Butuh kecil. jaringan yang kayak apa? Kan nggak mungkin. Ya kan? Iya, Pak. Nggak mungkin pakai filter, tapi namanya HEPA. Kamu tahu nanti, lihat sendiri, belajar sendiri. HEPA itu gitu. Nggak mungkin, Mbak. Yang namanya filter, tetapi mekanismenya bukan cuma saringan doang. Itulah SD, SMP, ngono lah. Levelmu kan bukan di situ lah. Oke? Oke. Sudah. Berarti kesimpulannya saya potong saja ke Swen, loh. Swen. Saya terlalu lama bicara tadi. Saya tunggu-tunggu ke Swen. Saya akan potong saja. Ini sudah bicara laminar turbulen ya. Swen langsung ya. Saya mau nerangkan sebetulnya, tapi kayaknya kita lebih enak. Soalnya ya penting sih. Saya itu ragu-ragu. Oke lah, udah. Oke. Gini. Oke, saya mungkin poin-poin aja sih yang penting. Kalau saya, I have a black body in here.
Oke, hello. Hello. Iya, Sir. Pak. Halo, sir. Iya, sir. Block body. Kalau saya beri aliran, for example, bleednya dari bleednya turbin gas. Halo, halo. Iya, Oke, Sir. sir. Oh, turbin gas loh. Halo, Belum. sir. Oh, jadi turbin gas itu biaya. Siklus apa kalau turbin gas itu? Termo itu siklus apa? Rankine, sir. Gak jelas. Right now, Yohana, mana ceweknya? Sir. Yohana, mana Yohana? Kak? Halo, Sir. Gimana Yohana? Siklus apakah kalau saya bicara turbin gas? Yohana? Siklus Why so? I wish. Rankine tadi ya, Pak. Combined Mid cycle. expansion, sir. Aku tanya, kalau ngomong turbin gas, itu saya bicara siklus apa? Expansion, ya? sir. Ya, Rankine. Tapi bagian ekspansinya. Siklus apa? Joanna. Siklus Why too long? Why too? ini bukan Dirga. I don't want too long. Halo Pak. Ya, Kak. Siklus Brighton mungkin ya, Pak. Oh ya, bagus. Aduh, aku nunggu. Kalau Brighton berarti ini ada namanya kompresor. Oke, terus Combustion, Sir. ya apa? Terus apa? Heat exchanger. Ngacu ya. Ini bukan pelajaran papan. Heat exchanger, sir. Heat exchanger. Aduh, setia aku. Anggito. Setelah kompresor itu biasanya kalau siklus Brighton itu apa yang gitu? Heat exchanger. Ya? Pemanasan di boiler. Pemanasan. Heat exchanger ngono ta? Combustion, Sir. Combustion, sir. Combustion. Ya, apa? Masuk combustion, pembakaran ngono ta? Masuk bahasa Inggrisnya combustion. Niko. Kamu jangan memalukan saya kamu. Go. Ya, Pak. Yo, udah mandi kamu? Ya, mandi. Cuman keramasnya enggak, Pak. Kedinginan. Oh ya. Eko. Apa kok setelah kompresor kok? Heat exchanger, Pak. Mosok. Kamu Yo. termo melok sopo tuh? Termo 2. Termo 2, Pak Isbun. Terus diajari apa kamu? Siklus Brighton toh? Iya, Pak. Ya. Apa? Masa itu changer? Changer. Fuel sama combustion, Sir. Hah? Fuel sama combustion. Fuel sama combustion. Ya apa daerah situ namanya alatnya namanya apa? Izin menjawab, Pak. Combustor. Pak. Apa? Combustor. Pembakar, Pak. Nas, kamu nggak boleh makan loh, Nas. Ini kuliah loh, Nas. Enggak, Pak. Makan. Ya. Ya. Semua nggak boleh makan di dalam kuliah saya, nggak boleh minum, nggak boleh meninggalkan kelas. Toilet. Kita kan sudah sepakat di situ, toh. Kalau sebelum kuliah, boleh. Karena mengganggu orang nih. Ini bukan neng warung le, mangan ngopi, terus ngrungokno radio, bukan. Itu kebiasaan jelek gitu. Jadi kuliah sambil santai, mangan, ngopi, ini warung le itu. Kok jadi ini kamu mahasiswa warung, tutup mahasiswa mesin kamu. Karena kamu udah nggak disiplin. Makanya saya ekspektasi saya saya belum ETS ya.
Kuisnya kok jelek ya? Ya enggak semuanya, tapi beberapa saya sudah tahu. Ya kelihatan, yang semangat di kuliah pasti nilainya bagus. Ya, tapi yang gak niat itu kelihatan. Nanti saya sharekan di ya, kabarnya. Oke. Ini kita sebut, ini pelajaran, ini akibatnya, ini namanya combustion, ruang bakar. Maka disebut combustion chamber, ada ruangnya dibakar di situ. Jadi jangan ngomong combustion gitu, bukan. Ini anak yang nggak asal ngomong, yang nggak dipikir gitu loh. Jadi statement itu kelihatan, nih anak ngengrong, no, enggak itu kelihatan. Makanya saya bilang, ini kamu sayangnya nggak bobot, oke, saya terangkan. Sudah, mestinya kalau orang bobot kan tahu, oh kok susu ini ya, kenapa ya kok susu gitu ya. Oh, kalau dikasih pendinginan, permukaan hasil pengerjaanku jadi halus, nggak meridul-meridul. Nah, di sini pasti kita ngomong gas turbines, gitu ya. Nah, kalau Anda lihat combustion chamber itu keluar paling 1000 bisa 1500, bisa sampai 1700 ya, round. Kalau saya punya temperatur segitu, kena blade ini, bagaimana menurut kamu? Ini mau belajar sederhana aja. Ini termo loh ya, termo. Saya gabung dengan metal ya, apa ya? Anda pelajaran metal itu apa? Metalurgi, Sir. Apa? Metalurgi, Pak. Metalurgi ada berapa? 1, 2 gitu? 2. Iya, 2, Sir. 1 dan 2 gitu ya. Kalau 1 bicara tentang apa? Tentang phase diagram, Sir. Oh, phase diagram. Nomor 2, metal 2. Ya, yang itu microstructure. Microstructure. Yang Oke. Termasuk heat treatment dan sebagainya ya. Iya, Sir. Ya, Sir. Sekarang ini metal 1 berarti. Kamu ingat metal 1? Ini persen C. Ini temperatur. Kita tahu? Ya, Ruwet di gambar ya. Ya wes, kira-kira di sini temperaturnya berapa? Ini grafik apa tuh? Gambar apa tuh ini? Phase diagram, Sir, itu, Sir. Oke. Ini apa? Berapa temperatur yang ini saya garis ini? Masih ingat? 700-an. 727, Pak. 120-an, Pak. itu 9, Pak. 700-an, Pak. 727. Aku kok gak enak ngono. Kok engineer kok dinyang ngono. Gak jelas ya tadi. 727, Pak. Oke, 723 ya. Ya. Apa jadinya kalau lewat dari 723? Alfa, beta, gamma. Berubah bentuk, Sir. Ruwet ini. Gawat ini. Ternyata ngajar perpan nggak gampang. Nah, ini akibat pandemi mungkin ya. Metalmu itu piro tuh, Li? Gamma, Pak. Ya wis lah. Susah ya. Ini loh kelemahanmu. Aku makanya saya itu kenapa ya anak-anak nggak mau suka cita ya, kuliah kok berat. Makanya saya bilang kan kuliah harus suka Kita. Nah gimana? Aku mau kuliah gini diterang orang. Nah kalau lebih dari 723 apa jadinya? Dari ferret menjadi austenita. Struktur mikronya akan berubah. Oke. Oke, Sir. Ya. Maka sudut blade-mu akan berubah. Halo.
Oke, Ya, Pak. Pak. Ya, sudut Iya, itu Pak. mencerminkan gaya lift, gaya drag, nanti berubah. Engkau iso pesawatmu jungkel ya. Gitu kan? Makanya kalau ini ketemu 1000, ketemu 1500 gitu ya, katakanlah ya, kecepatan dari sini. Kamu tahu gak sih? Ini dipakai di pesawat pernah tahu? Wah, saya jadi nerangkan termo ini. Ini lemahnya ya. Ternyata saya punya nih kompresor. Ya, makanya saya tadi mau parsial, tak terang kok. Saya agak berat ya anak-anak ya, nggak menarik gitu. Ini jadi dosen itu nggak gampang. Saya pengen kamu pintar, tapi kalau parsial kok ngantuk. Terus kalau makan tak coba, tak gali-gali, ya gak masuk. Metal gak, termo gak, neflu gak, terus piye gitu kuliah. Jadi mesin tadi apa gue? Hah? Nih kalau jadi begini menjadi apa? Mesin apa? Jet, sir. Hah? Mesin pesawat, mesin jet. Iya tahu, ini mesin pesawat sih tak gambar le. Ini namanya kompresor. Ini namanya combustion chamber. Combustion chamber. Ini apa tadi? Expansion. Gas turbin. Gas turbin. Gunanya apa gas turbin di bawah, di belakang ini? Wah berat. Berat. Termonya siapa yang ngajar ya? Berat. Jadi nggak ngerti apa-apa ya. Anak 40. Gimana? Ya toh? Ini saya mau menerangkan di transfer konveksi aja. Galinya ternyata berat. Sehingga nggak ada basic. Jadi nanti putus-putus. Ngerti konveksi tapi nggak dipakai aplikasinya mana. Oh, radiator itu warna hijau, kuning, merah. Apa ya? Kok rodok kental titik ya. Oh, nggak pernah mikir, wis. Belas. Itu yang saya enggak mau. Kamu harus pinter, Le. Nanti tak kirimi ini ya, poster program kita. Saya sekretaris dewan profesor. Nah, kita tanggal 28 itu hari apa? Hari apa? Sumpah Pemuda, sir. Kamis, Sir, Kamis. Hari Kamis, Pak. Hari Kamis, Pak. Iya, aku nggak penting kemis sih. Tanggal 28 di sini. Sumpah Pemuda itu isinya apa? Kamu tahu? Kami putra putri Indonesia Kami kepada satu putra putri Indonesia. Indonesia. Nggak ngomong Jawa loh. Kami putra putri Indonesia. Mengaku Berbangsa satu. Terus Bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia. tahun berapa ya? 1928. 1928. Tahun itu nih. Semangat anak muda yang menjadi backbone, kamu itu backbone-nya bangsa. Bersatu. Yaitu Indonesia, Pak. Kita punya program, bukan saya ya. Kita Dewan Profesor, saya sebagai sekretaris. 28 saya ngundang anak-anak muda doktor untuk presentasi hasil karyanya. Anak muda semua. Nanti posternya saya kasihkan Dito, silakan join hari Kamis ya. Kita punya program itu supaya anak muda Indonesia punya rasa membela bangsa, punya rasa nasionalisme, bukan sektoral ya. Bukan agama, bukan suku, bukan apapun. Kita adalah bangsa Indonesia. Kita sudah lemah di situ. Membela negara bukan dengan cara, kalau dulu dengan bambu runcing, ya tahun 28. Sekarang dengan belajar yang baik. Kamu harus menjadi berkat untuk orang lain. Halo,
Jangan jadi beban. Seperti pernah saya ceritakan, profesorku ateis saja bisa ngomong begitu kan? Iya, Sir. Aku pernah cerita ke kamu kan? Iya, pernah, Sir. Orang Jepang aja bisa ngomong begitu. Prabowo-san, kamu kalau pulang, kamu harus berguna untuk orang lain. Siapapun orang lain itu. Baik suku A, B, C, semua sama. Kita adalah bangsa Indonesia. Itu yang ada di benakmu. Makanya saya ingin kamu jauh lebih pintar dari saya. Makanya tak ajari. Tapi kalau anaknya tidak mau, saya get lost. Saya pasti hilang. Saya hilang-hilangan daripada 1 orang, 2 orang biar. Daripada 40 hancur semua. Ngerti maksud saya? Saya lebih suka majority, kamu lebih pintar dibanding yang sudah yang nggak mau diatur, out. Itu maksud saya. Anak yang gitu susah. Udah nggak niat mau apa. Gitu. Jadilah anak Indonesia. Membela negara itu. Ngerti maksud saya? Ngerti, Sir. Ngerti, Sir. Ngerti, Pak. Itu maksud saya. Kadang anak-anak, wah Prabowo keren enggak. Saya lebih lunak. Dulu saya masuk idealis dulu ya, pulang dari Jepang, idealis sekali. Keras sekali. Karena saya pingin anak-anak seperti anak Jepang yang semangat sekali, kerja semangat, nggak ada yang lelet gitu ya. Tanya itu langsung Oke. Ini namanya turbojet. Makanya di sini letak kompresor. Kamu kalau lewat pesawat, tangga belakang, pasti nggak boleh lewat di belakang ini. Ini panas ini, Le. Halo? Iya, Sir. Ya, Pak. Terus di sini dikasih flapper, karena ini kompresor. Jadi kamu kalau kesedot, ya masih nempel di sini. Halo? Ya, Pak. Kalau nggak ada ininya, kamu mlebu ning kene, buyar kon. Iya, Sir. Kamu kok nggak pernah? Masa nggak pernah naik pesawat? Desit lah. Kalau nggak pernah nonton pesawat, itu namanya anak Indonesia. Jangan malas. Saya nggak suka gitu. Makanya harus kuliah suka Sukacita, Sir. Perlu kok nggak percaya berbalik. Saya perlu bilang, kamu harus pinter, lebih pinter dari saya. Makanya semua ilmu saya kasihkan ke kamu. Nah, ini dikasih, maka kompresor ini dijalankan oleh turbin. Ini gerakan. Kenapa ini penting? Karena ini untuk supply. Sisa gasnya dipakai, ini nozzle. Maka kamu belajar nozzle, divergen, konvergen. Nah, di sini dihitung entalpinya berapa. Ini nanti gaya entalpi ini dari momentum ini. Kamu nanti ngitung gaya thrust. Nanti pilotnya tinggal ngatur flappernya saja. Oh, aduh. Mekanika fluida kamu belajar, makanya pada waktu take off ini sayapnya di flapnya itu diapain? Flapnya diturunin. Diturunin. Ngek. Supaya kalau ini ada udara, dia punya kecepatan, maka dia ada gaya lift. Aduh. Kamu mencari lift di fluid. Kayak liftnya. Untuk mencapai kecepatan tertentu, dia harus gaya lift. Makanya dia bisa take off. Nah, pada waktu ketinggian 10.000 feet,
Ya, ditarik lagi. Kalau enggak, ini sampai bulan, Le. Misalnya, cuma tinggal nunggu waktu. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini ketinggian tertentu, pilot bilang, altitude around 1,000 feet. Tarik, makanya grafikmu sekarang setelah take off, kemudian kita ngomong cruising. Kemudian ada landing. Gitu kan? Iya, Pak. Ini cruising. Nah, kalau mau nanti Banyuwangi, Surabaya dikasih pesawat, ya nanti tinggal take off, langsung landing, wis. Sempat cruising, kon. Ya loh, misalnya. Ini balik mana ya, kecederaan dia, toh, misalnya. Nggak sempat cruising dia. Mungkin, saya nggak tahu lah. Nah, ini namanya gini. Nah, pada waktu ini ditarik lagi, dia tinggal, maka Anda kenal ini sudut apa? Angle of attack, sir. Angle of attack, sir. Hah? Angle of attack, sir. Ya, kamu kenal ini angle of attack. Pada waktu kamu cruising. That's it. Ternyata pelajaran nggak diserap dengan baik. Saya nggak tahu, nggak diajari apa. Ya Timothy. Duh, Timothy kok gak jawab Timothy? Iya, Pak. Ya. Kamu melamun apa dengarkan saya? Tombol mute-nya hilang tuh, Pak. Kamu ngelamun ya? Enggak, Pak. Oh. Karena kok melongo air kita delok ya. Saya perhatikan semua itu. Makanya kalau di kelas saya itu mata saya kemana-mana. Karena saya pingin kamu semua pinter, Pak. Itu makanya tak panggil satu-satu. Kalau yang sudah orbiter keluar dari kuliah pikirannya celui. Biasanya arek melongo pikirannya maring ini mangan opo ya kok luwe aku ya. Biasane. Itu biasanya tanda-tanda anak sudah mulai out of the ring gitu ya. Ya, saya mau nerangkan hilang wis. Ya udahlah. Ya kan? Angel loh. Padahal tadi saya mau. Nah, supaya tadi blade-nya supaya nanti kalau di pesawat tiba-tiba kalau makanya blade-nya sorry. So, if you I cut ya, ini blade-nya turbine. Oke? Halo. Oke, sir. Kan gini, ini kalau ini ada profilnya ini supaya ada lift ya, supaya dia ini ada gas panas. Nah, ini anggap aja begini, anggap saya potong bentuk. Makanya di sini dikasih coolant. Kalau ini 1.500, ini nggak dikasih coolant, ini temperaturnya berapa permukaan? 1.500. 1.500 ya pastilah 1.500. Lah materialmu bengkong enggak? Bengkong. Pesawatnya nanti terjun bebas, nggak ada lift, nggak ada gaya thrust. Pesawatmu lah jungkel, Duh, kamu nggak pernah mikir ke situ ya? Wah, berat. Makanya ininya dikasih pendinginan dari mana? Dari kompresor. Jadi tadi kan ada kompresor tuh di sini. Kompresor, nanti ini ada combustion. Jadi ada udara yang combustion, ada udara yang lewat
porosnya antara, makanya jadi satu safnya itu kan untuk mendinginkan. Wah, kayaknya perlu dasar-dasar gini ya, kayaknya terus sehingga kamu mengerti, aku ilmu itu belajar gawe opo itu biar tahu, ternyata saya baru sadar sekarang, ilmu-ilmu bawah nggak diajari aplikasinya, hanya diajari teorinya doang. Sehingga terus aku belajar termo gawe apa ya embo, ini termone pokok kamu belajar Mevlu ya embo, pokok ini Anda lift, drag dan sebagainya. Di mana dipakai? Ya embo. Berat lah ngono. Menarik nggak kuliah gitu? Enggak, Pak. Enggak, Pak, harusnya. Kurang, Pak. Ya pastilah. Nah ini semua nggak bisa dijawab ya. Gimana? Saya ketarik nih ke kamu. Jadi saya mau maju nggak bisa karena ini harus dibenahi dulu supaya persepsinya sama. Aku ngomong ini kok apa ya itu ya rarut. Gawe apa aku? Oke? Oke, Pak. Sehingga kamu nggak bisa. Makanya kita butuh di sini kita batasi paling enggak kita aman di 700. Kalau 123. dengan bagaimana? Ya batasan 700 lah, jangan terlalu mepet dengan garis ini. Dengan apa? Saya kasih pendinginan kalau ini 1500 supaya menjaga ini tetap profilnya. Gitu kan tujuannya kan? Iya, Pak. Iya, Sir. Ya, Pak. Maka kamu butuh namanya heat transfer. Capek ya ternyata ya. Mas. Jadi kamu belajar mesin itu top saja. Kenal semua. Makanya di Jepang itu disebut Ichirui. Di Jepang itu orang mesin itu Ichirui. Sipil itu Yonrui. Ichi itu berapa? Satu, Pak. Satu, Pak. Satu, Pak. Ni itu Dua. Sang 3. I Go 5. 4. Jadi kita itu kelompok nomor 1 Ichirui. Nirui itu kimia. Sanrui itu elektro. Yonrui itu sipil. Kalau di Jepang ya. Kita ngomong Ichirui menutop ya. Ya sudahlah. Kalau di Jepang ya, tapi ya nggak usah sombong gitu. Sekarang ilmu bagi saya sama saja. Tapi dulu waktu saya kuliah, toko nih thank you semua. Ichirui des. Wah, stop. Yang ngomong Ichirui ngono. Gemes. Ya, makanya kamu butuh pendinginan. Oke? Iya, Pak. Oke, sudah sampai di sini. Ini jam berapa loh ini? Jam 9 kurang, Sir. 8.20, Pak. 421. Tak setel no supaya kamu jangan terlalu berat. Tak setel no video. Mana ya? Supaya kamu punya bayangan lele. Ya apa? Ada area mesin kok. Ngerti. Sudah stop share ya? Saya sudah stop ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Setel no video.
Dengaran? Belum, Pak. Masih belum, sir. Oke. Belum ya. Udah kelihatan? Tuh, Sudah, sir. suaranya. Suaranya ada Ada, dengar, Pak. tapi videonya masih belum. Videonya belum. Udah belum? Belum, Pak. Yang suaranya aja, Pak. Alah, yang bicara nih ya. Gimana caranya ya? Mungkin share itu, Pak. Share all. Ya, kayak gitu, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kompresor. Ini namanya printer. Apa ini? Ini untuk satu.
maka jadilah PLTG. Tahu? Iya, Pak. Lu tahukah gunanya? Ya, sir. Sudah tahu. Lihat kombinasi apa di situ. Kamu belajar termo, kamu belajar siklus Brayton termo, kemudian kamu belajar juga fluids, kamu juga belajar tentang metal, kamu belajar juga tentang heat Transfer. Makanya kamu harus pintar. Gimana sih? Kamu lihat di situ kombinasi mechanical-nya di situ. Thermal, fluids, metals, heat transfer. Penting nggak semua pelajaran yang tadi saya omongkan? Penting, Pak. Penting, sir. Bapak. Tuh. Makanya kamu itu sebetulnya pinter. Hanya kemalasanlah yang menyebabkan. Saya sudah bilang, kemalasan kita lah yang menyebabkan kita nggak jadi pinter. Tuh. Itu kan PLTG. Kalau mesinnya tak bungkus dengan nozzle, jadinya turbo Turbojet, sir. Turbojet. Makanya mesinnya ada di mana? Mesin pesawat itu. Di Sayap. sayap. Karena tangki bahan bakar ada di mana? Di sayap. 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 Itu yang tadi saya maksud. Jadi kamu bisa, kenapa sayap itu sangat kuat? Disitulah kamu belajar tentang kremo. Leh, statika. Leh, statika kamu nggak diajari ta? Gaya-gaya. Leh. Kurang tahu, Pak. Oh, Diajari sih, sir. Tapi istilah tadi kayak masih asing. Cremona. Waduh, kamu belajar statika karena itu bicara. Nah, nanti dikombin dengan dynamics karena dia kena angin gitu. Maka kamu belajar dulu ada kinematik, dinamika. Nggak tahu sekarang pelajarannya apa. Saya judul-judulnya saya harus nggak pernah tahu. Nggak tahu sekarang jadi pelajaran apa. Indin, Pak, namanya, Pak. Indin, Pak. Kinematika dan dinamika. Itu dulu ada pelajaran kinematika sendiri, ada dinamika sendiri, ada namanya statika sendiri. Statika masih ada. Masih, Pak. Masih, Pak. Itu jembatan-jembatan, statika gaya-gaya, ada jembatan Cremona. Itu nggak diajari sampai situ. Diajari yang buat istilah Cremona itu, Pak. kurang tahu, Pak. Oh, nah, terus diajari apa metode ini? Yang trust itu, Pak. Trust beam. Jadi yang segitiga gitu loh, Pak. Jembatan yang strukturnya segitiga, truss beam namanya. Nah, kalau pesawatnya itu, apa sayapnya itu, kan itu sayap itu menanggung bebannya kamu, bebannya mesin, bebannya apa, bahan bakar. Enggak, Bang. Enggak diajarin yang itu. Tanggung situ loh. Iya kan? Halo. Kalau yang Cremona nggak diajari sih, Sir. Oh, Allah. Lah, enggak, maksudku ya nggak tahu istilahnya ya saya nggak ngikutin. Saya dulu diajari. Oh, ngitung misalnya ya apa, dawane sakmene kena beban segitu, kuat enggak? Oh, kalau itu diajari, Sir. Kalau kayak gitu masih diajarin, Pak. Tapi diajari. buat Cremonanya itu
apa Nggak belum ada pernah istilah dengar itu sih. kemarin. Nah, kamu lihat, bayangkan pesawat itu panjang sayapnya berapa? Itu nanggung semua beban di situ loh. Loh, kan gitu. Coba pesawat sayapnya cuklek. Ayo. Gaya lift itu kan yang menanggung semuanya kan. Bebanmu, beban bagasi. Nah, berarti struktur di situ attached to the body, gimana strukturnya? Kan harus remona segitiga-segitiga itu. Sampai di ujung, nanti ujungnya dikasih kayak tanduk. Kenapa? Ada trailing edge. Itu di fluid, kamu gabungkan dengan struktur. Gitu le. Baru top. Ya kan? Ya, Pak. Itu sebagian kecil. Kalau tak hubungan dengan baling-baling, maka mesinnya menjadi turbo siklus Brighton tadi loh, saya hubungkan dengan baling-baling, maka menjadi turbojet, Pak. Turbojet. Tak wes kok. Bujet itu pakai nozzle, kalau baling-baling namanya turbo prop. Pak. Makanya kalau propeller kita nggak butuh ketinggian 10.000. Gimana sih anak-anak? Iya, Pak, benar, Pak. Makanya kalau cara pendek kita pakai turbo Prop. prop. Kenapa? Nggak ada cruising nanti. Landing langsung take off langsung landing kon. Iya, Bu. Bisa, Pak. Nah, iya kalau jarak dekat itu pakailah propeller. Paling-palingnya kamu bisa lihat bawah. Rumahnya gitu. Boleh Surabaya, Malang gitu pakailah prop atau helikopter cepat, gitu kan? Enggak perlu tinggi-tinggi amat. Atau nanti ada ciptakan mobil pesawat. Kamu naik mobil, ya loh? Udah ada Pak kalau mobil yang terbang Nah, itu. iya, kan mikirnya itu kan berarti kita mikir, kenapa nggak tinggi-tinggi? Oh iya, kalau tinggi-tinggi 10.000 kan nggak sempat kowe take off wis mudhun maneh kon. Nggak sempat cruising gitu loh maksud saya. Oke? Nah, style film mana ta? Ben sukacita kok niku. Itu pelajaran kok wangel rasaku kok wangel. Kamu di Bali ta? Jafli? Acara pemakaman, Pak. Acara pemakaman adat, Pak. Oh, di mana kamu? Kampung, Pak. Mana? Toraja ta? Iya, Pak. Kamu Toraja ta? Campur, Pak. Oh. Oke. Cerah? Ada pertanyaan kah? Saya nggak melanjutkan karena saya pikir tindakan dulu. Terlalu banyak yang harus. Padahal saya itu pengen selesai. Ya sudah. Nggak apa-apa. Kamu perbaiki ujiannya nanti. Kamu serius di kuis kedua sama ujian. Ya. Saya harapkan semangat tetap. Sir, apakah nilainya nanti dibagikan, Sir, atau bagaimana? Iya, nanti saya share-kan nilainya. Saya lihatkan nilainya. Soal 1 berapa, soal 2. Yang mana? Yang mana ini? Ceritanya sing kuis dulu, saya belum. Iya, yang kuis 1, Pak. Ya.
Kamu bagus kok sedang. Yang lain. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Any questions maybe? Saya kalau capek, ngantuk. Kalau saya mikirnya semangat, saya nggak ngantuk. Makin semangat, makin ngantuk. Ya, saya paham. Saya nggak tahu juga masalahnya ada di mana. Apa karena pandemi ya kita sudah banyak kehilangan momentum, kuliahnya nggak offline. Hanya mungkin ya. Ya, mungkin itu yang membuat kamu nggak ngerti apa-apa. Mulai dari metal, tak lihat loh. Termonya juga nggak terlalu. McFlow juga nggak terlalu. Jadi saya jadi bingung. Wah, ini kayaknya akibat pandemi ini. Sehingga terlena, terlalu nyaman. Ya, itu saja sih. Apa itu? Saya juga nggak tahu. Saya tiap hari ke kampus. Karena menurut saya di rumah saya nggak nyaman. Saya udah cerita di kampus. Karena bagaimanapun juga di rumah itu lebih nyaman untuk orang malas. Halo. Halo. Iya, sir. Makanya saya di rumah sumpah sebetulnya. Kerja di rumah loh. Kerja di rumah sumpah. Sumpah itu gini. Aduh. Apa ya, buka kulkas. Aduh. Ada makanan di meja. Aduh, capek lah tidur gitu ya. Tapi kan jenuh kan. Ritme ya gitu jenuh. Kalau di sini saya ya mau nggak mau duduk terus ya minum ada. Bawa pintu, bawa udah. Sore pulang, malam kadang pulang. Jadi malam saya pulang jam 8. Jam 8 lebih. Di rumah mandi, tidur, ya, di berangkat. Saya kok nyaman begitu ya? Nggak tahu. Orang-orang mungkin sudah membangun istananya masing-masing dengan di rumah mungkin ngajar lebih nyaman. Buktinya apa? Ya ini, saya dari mulai kemarin hanya ketemu beberapa orang, setelah itu pulang. Ya terserah lah. Saya nggak peduli juga. Mungkin orang lebih nyaman di rumah. Enak kan? Kapan-kapan ngajar di lab aja, Pak? Saya lebih suka kalau mau nanti saya buatkan kuliah di, cuma ya saya itu kasihan sama kamu sebetulnya. Saya lebih suka sebetulnya kalau mau, saya kemarin sudah ngomong Mas ke Kasubag, Mas aku lah ngajar di, oh silakan Pak, jarang dipakai ke kelas-kelas hanya semester 1 dan 3, itu pun jarang. Ya nggak apa-apa, kalau mau nanti kita ada 1, 2, 3, 4. 113, 14, 15, 18. Kita boleh pakai 1, ada kamera, jadi hybrid ya. Nggak apa-apa kalau mau. Toh saya ya di kampus. Saya di kampus kok. Ya kalau nggak ngajar pagi, saya agak siangan lah jam 8, jam 9 ke kampus. Kalau pagi saya jam 6 udah di sini, 6 lebih. Berangkat paling nggak jam 6 dari rumah. Rumah saya kan deket di Wisma Mukti sini. Paling 10 menit, 15 menit nyampe. Halo. Mau nggak kuliah di offline? Siapa yang di offline sini? Siapa? Siapa yang di kamu? Sultan? Saya, Pak. Baik. Anas kamu di mana, Anas? Di Putih, Pak. Putih. Loh, kamu anak ke Putih, kan? Iya, dari SMA saya. Oh, SMA mana kamu? SMA 2, Pak.
Jadi kamu kenal Kiyoshi ya? Satu kelas Pak dulu Pak. Oh, sama Kiyoshi anakku? Ya, kelas 1. Loh, kamu kok semester 5? Kamu sekarang semester berapa? Semester 7 Pak. Oh, alah. Lambat nu kowe, Yuku. Kenapa Pak? Lah kan ini semester 5 tuh. Iya. Saya ngulang Pak. Oh, ulang. Iya Pak. Oh, dapat apa kamu? Ya dapat D Pak. Belum. Apa dosen ini? Waktu itu Pak Bambang Arif. Oh, angkatannya anakku tuh. Ya. Ya. Oke. Siapa lagi? Ada berapa orang? Mau tak? Nanti saya mintakan ke departemen supaya dibuka kelasnya nanti hybrid. Mau? Kalau saya mau Pak, mungkin dia didata sama gitu aja dulu mungkin nanti. Oh ya, kamu ini saya nggak terlalu memaksa. Ya, kalau mau di mana offline berarti hybrid kan? Nggak apa-apa. Saya lebih suka juga. Papannya lebih gede, jadi nggak mudah menghapus. Nggak apa-apa, santai aja. Nanti Dito mana Dito? Oke, Pak. Kamu tanya ya ke teman-temanmu kalau mau offline ya silakan, kalau enggak ya apa-apa. Ya? Oke, siap. Itu buat hari Kamis besok, tak, Pak? Oh enggak, ya Oh, kamu nunggu saja, saya nunggu kamu. Tapi mulai tanggal 2 saya ada profesor seminar, profesor summit. Saya kayaknya full saya. Gak sulit ya, seminggu lah. Jadi tanggal 28 itu ada seminar pemuda. Terus nanti tanggal 2 sampai tanggal 5 itu summit, terus profesor summit, terus tanggal 6 itu wayang. Ada pagelaran wayang untuk jadi kita mencoba melestarikan budaya. Ini adalah itu loh, siapa yang mau melestarikan bangsa kita? Kamu anak muda, kan sulit kan? Gitu. Kalau nggak dilestarikan kita habis. Nanti dulu sejarah ngomong begitu ya. Dulu ada negara indah gitu ya. 95 sampai 145 bujur timur, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Namanya Indonesia, tapi dulu. Mau kan kita seperti itu? Negaranya cantik, sumber dayanya alamnya besar. Tapi itu dulu. Sekarang tidak ada negara itu. Karena utangnya banyak, negaranya habis, masyarakatnya utang. Ya, itu dulu. Maukah seperti Majapahit yang dulu hebat, sekarang jadi sejarah? Halo anak muda. Ya, Pak. Halo Pak, siapa? Maukah seperti itu bangsa kita? Sangat Pak. Nah itu. Itu maksud saya. Makanya kita mulai menggalakkan anak muda melalui Sumpah Pemuda. Ingatlah Sumpah Pemuda. Yang dulu kita bersatu bangsa Indonesia, gitu. Jangan bicara agama, jangan bicara suku. Kita bangsa Indonesia, gitu. Tahu. Karena kamu, makanya kenapa aku pilih kamu harus lebih pintar dari saya. Kenapa? Karena kamu menjadi tulang punggungnya negara. Kalau rumah itu banyak utangnya, ini rumah tangga kecil ya, skup yang kecil dibanding bangsa yang besar. Kalau rumah tangga orangnya nggak mau kerja, cuma maunya makan, utangnya banyak, rumah tangga itu jadi survive nggak?
Enggak. Tidak, Pak. Kalau rumah tangga di situ berkelahi saja, tuh karena perbedaan terus berkelahi. Jadi kalau rumah tangga itu menjadi bagus, kamu bisa bayangkan, itulah negara. Itulah negara. Skop kecil. Ya memang nggak berdampak kalau keluarga, ya kan? Tapi negara berdampak. Kalau anak mudanya berkelahi, berdampak. Vaksin, macam-macam. Ada yang nggak mau divaksin. Kamu lihat Singapura sama Malaysia sekarang. Sekarang udah mau. Ya, kedodoran deh. Lockdown. Dulu kita nggak lockdown itu ramenya bukan main. Kenapa ya bangsa ini ya? Tuh lihat. Betapa kita ini diombang-ambing dengan orang-orang yang nggak benar. Kita sekarang mulai vaksin berdampak, ya kan? Imun sudah mau. Tapi jangan sembrono. Tetap protokol itu dilakukan. Bukan berarti gitu. Tuh, makanya kita harus bersatu, padu. Jangan malah gembosi. Nanti jadi keluarga yang tadi saya cerita. Saya nggak mau tinggal sejarah seperti Mojopahit. Harusnya Mojopahit itu seperti Kaisar Jepang gitu ya, Hirohito, atau Mojopahit itu seperti Bhumipol gitu ya. Hanya simbol mestinya. Negara kita sampai Malaka, Vietnam loh. Kalau Mojopahit ada sampai sekarang, ngerti? Iya, Pak. Iya, Pak. Loh, yang punya Jepang itu siapa? Hirohito sebetulnya. Yang punya Inggris siapa? Aku tanya kamu. Yang punya Inggris siapa? Elizabeth, Pak. Elizabeth yang punya. Cuma karena sudah sistem pemerintahannya digantilah. Tapi yang punya sebetulnya ownernya adalah, jangan lupa, Bhumipol. Yang punya Thailand siapa? Ya itu dulu. Nah kalau Majapahit seperti itu, yang punya siapa? Pahit. Tapi karena adu domba, Davide Tempera, jadilah tinggal Sejarah. Sejarah, Pak. Sejarah. itu kalau kamu belajar sejarah. Jadi sejarah itu bukan dihafal. Sejarah itu jangan sampai terjadi terulang. Itulah sejarah. Belajarnya nggak perlu menghafal. Mojopahit tahun sekian. No. Bahwa Mojopahit itu ada. Dulu, kamu tahu Borobudur? Tahu? Tahu, Pak. Agamanya apa Borobudur? Buddha, Pak. Ya. Sebelahnya Candi? Prambanan. Agamanya? Hindu, Pak. Kenapa bisa damai? Berarti nenek moyang kita itu agamanya apa? Beraneka ragam, Pak. Buddha dan Hindu. Nah sekarang menjadi nenek moyang kita loh, mbah Bien loh yo. Halo. Iya, Pak. Kamu kok nggak saya salah kah ngomong gitu? Aku ngomong gitu salah kah? Enggak, Pak. Nenek moyangmu kan agamanya itu. Halo. Itu kalau mau melihat, itu nenek moyang kita. Terus blending, campur. Kita nggak tahu generasi campur mana nggak ngerti aku. Aku juga mau tahu juga, ya kan? Jadilah jenenge Prabowo, ya loh. Jadilah Tito, jadilah Bimo, macam-macam. Tapi dasarnya nenek moyang kita itu, kenapa mereka bisa hidup damai? Kenapa kita menjadi bineka? Kok nggak damai? Kamu harus sadar.
Halo? Iya, Pak. Ya, Siap, Pak. Pak. Itu kalau mau belajar sejarah. Tapi jangan fanatisme yang keluar ya. Yang keluar adalah bangsa Indonesia. Gitu cara berpikir anak muda. Kamu jangan mau percaya kepada orang-orang yang ngasih doktrin-doktrin yang sampah, yang nggak benar. Kamu pinter, tapi jangan didoktrin orang-orang yang sekarang banyak orang-orang yang hoak, yang justru kita percaya pada orang itu. Loh, kamu punya orang logika, Le. Kamu belajar, Le. Otakmu jangan dicuci sama orang-orang seperti itu. Mengerti maksud saya? Saya bukan mencuci kamu loh. Saya hanya bicara sejarah. Kamu pikirkan sendiri. Kamu pinter. Kamu mengerti. Logikamu sudah ada. Kamu sama seperti saya. Saya pikir, loh, bangsa kita zaman mulai Borobudur, sebelum Borobudur, tapi Borobudur itu kelihatan paling gede, kan? Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kita mulai Homo sapiens, kamu belajar tentang peradaban manusia, pertama di mana? Yang paling tua, kita. Kita loh. Sangiran, Pak. Ya, Sangiran. Apa itu jenenge? Pithecanthropus? Pithecanthropus, Paleojavanicus, Pak. Ya, Paleojavanicus. Itu sejarah, Le. Bukan saya. Nah, artinya apa? Kita itu orang yang cukup tua sebetulnya, generasi Indonesia. Karena ditemukan di Sangean, gitu ya. Jadi kemudian jadilah kerajaan-kerajaan mulai gede-gede. Saya hanya bicara yang paling gede, Mojopahit. Paling besar. Patihnya yang terkenal Gajah Mada. maka menjadi UGM. Gitu. Kamu enggak percaya. Belajar sejarah itu dihafal, tak? Enggak, Sir, sebenarnya, Sir. Kamu belajar perpan dihafal, kah? Enggak, Sir. Enggak, Pak. Ya. Makanya kamu jadi pengusaha. Bukan dihafal. Diaplikasikan ilmunya. Itu baru top. Itu baru mahasiswa mesti. Halo? Iya, Pak. Siapa? Mengerti maksud saya? Mengerti, Sir. Makanya kamu jangan terlalu otaknya dipakai. Jangan percaya pada orang. Jangan percaya siapapun. Belajar dari sejarah, terus fanatisme boleh. Tetapi punya hati untuk menolong orang lain. Karena kita nggak bisa. Makanya saya bilang, jadilah berkat untuk orang. Itu penting. Get it? Iya, Pak. Berguna untuk orang Lain. karena kita bangsa Indonesia. Jadi nggak perlu kamu bicara Indonesia. No. Makanya saya kalau lihat badminton juara Thomas itu, hebat ya, seneng ya, bangga ya. Nah, itu gitu. Makanya saya takut kalau kalah, makanya TV-nya tak matikan gitu ya. Kalau dulu enggak, saya ngedredeg sekarang. Kenapa? Karena saya pengen Indonesia. Gitu. Tak setelno di kamu, ini loh anak muda. Halo. Iya, Pak. Itu kalau mau terbuka, ya kita mau terbuka. Karena kamu belajar sejarah. Saya sejarah nggak bisa dibohongi. Sejarah itu pelajaran bagi kita, dimengerti, diambil yang baik, yang jelek dibuang. Itu yang baik. Oke, saya Nara Mata Mas. Mohon maaf Pak Prab, mau tanya. Jadi buat kelanjutannya yang mau kelas
apa hybridnya itu Apa? bagaimana Pak? Mulai kapan? Apa sih? Dito kamu lu nyimak nggak? Kamu Enggak, tanya maksudnya temenmu, kamu sepakat enggak? Kalau nggak sepakat, ya kita seperti ini. Kalau sepakat, ya kita offline, hybrid. Oh, bu, cairan oke tapi. Ini Pak, soalnya kan tadi katanya bilangnya Bapak Kamis ada yang Sumpah Pemuda, terus tanggal 2 Bapak ada acara. Nah, kalau misalnya sepakat hybrid gitu mulainya kapan ya Pak? Ya setelah itulah, Lil. Oke, siapa? Kan maksud saya itu kamu tahu sendiri. Nanti tanggal 2 sampai itu pasti nggak ada kan. Kalau Kamis kan saya mulai jam 9. Mungkin Kamis masih ada, tapi mungkin kita berhenti jam 8. Karena kan saya mesti nyiapkan kan. Halo. Iya Pak. Itu aja. Oke, siapa? Nanti saya obrolkan ke teman-teman. Ya, tuh. Kan bisa. Oke, yang lain ada. Oke. Oke, Semangat ya. Hai, gozaimasu. Hai. Matai Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.